Keutamaan sahabat Abu Bakar. Pertama, Abu Bakar adalah manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Saat terpenting adalah kebersamaan Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, hingga kesempatan ini terukir indah dalam Al-Quran dengan menyematkan kepadanya gelar sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.'" Quran Surat At-Taubah 40. Kedua, Abu Bakar selalu menjadi orang kedua setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan-kesempatan khusus. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan ketika hadir pada wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Aku sangat berharap Allah akan mengumpulkanmu bersama dua sahabatmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Sungguh sangat sering aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisahkan, aku pernah bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah mengerjakan bersama Abu Bakar dan Umar. Aku telah pergi bersama Abu Bakar dan Umar." Hadis riwayat Bukhari, nomor 3677. Saat terpenting adalah kebersamaan Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, hingga kesempatan ini terukir indah dalam Al-Quran dengan menyematkan kepadanya gelar sahabat. Allah Ta'ala berfirman, "Jikalau kamu tidak menolongnya, Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir, musyrikin Mekah, mengeluarkannya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, 'Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita.' Quran Surat At-Taubah 40. Ketiga, Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menugaskan sahabat Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan Zatus Salasil, maka ia pun menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aisyah." Aku bertanya, "Maksudku dari kaum laki-laki?" Beliau pun menjawab, "Ayahnya, yaitu Abu Bakar." Aku bertanya lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Umar bin Khattab." Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari, nomor 3662 dan Muslim, nomor 2384. Keempat, Abu Bakar adalah orang yang paling bersemangat dalam beramal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Siapakah di antara kalian yang pada hari ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengiringi jenazah?" Maka Abu Bakar berkata, "Saya." Beliau kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Maka Abu Bakar mengatakan, "Saya." Lalu beliau bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit?" Abu Bakar kembali mengatakan, "Saya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidaklah ciri-ciri itu terkumpul pada diri seseorang melainkan dia pasti akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim, nomor 1028. Kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin ketangguhan iman Abu Bakar. Juga dibuktikan bagaimana Abu Bakar mempercayai berita Isra dan Miraj. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai memperbincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkannya menjadi murtad. Mereka pun datang menemui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu seraya berkata, "Apakah engkau mengetahui kalau temanmu mengaku melakukan perjalanan pada malam hari ke Baitul Maqdis?" Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah ia mengatakan seperti itu?" "Iya," jawabnya. Abu Bakar berkata,
Andai ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, apakah engkau mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pada pagi harinya? Abu Bakar menjawab, iya, bahkan aku membenarkannya yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Aisyah mengatakan, itulah mengapa beliau dinamakan Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 3/65. Al-Hafiz Az-Zahabi dalam At-Talhis mengatakan bahwa hadits ini sahih. Keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu memiliki sifat lemah lembut dan pemaaf. Ketika perang Badar telah usai, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam merundingkan para tawanan dengan para sahabatnya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menganjurkan untuk membunuh semuanya, sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu justru mengatakan, wahai Nabi Allah, mereka adalah anak dari paman dan keluarga kita. Aku memandang jikalau engkau mengambil denda dari mereka sehingga dapat memperkuat kita dalam menghadapi orang kafir, mudah-mudahan Allah memberi hidayah mereka agar masuk Islam. Hadis riwayat Muslim, nomor 1763. Wallahu alam bishawab.